Sukses menyelenggarakan musim perdana Porsche Sprint Challenge Indonesia akan kembali digelar di Pertamina Mandalika International Circuit. Balapan yang akan berlangsung mulai Juli hingga November mendatang ini akan menghadirkan format baru dan beberapa kejutan lain. Nah, apa saja kejutannya? Langsung saja kita berbicara dengan Bagus Hermanto, CEO Porsche Sprint Challenge Indonesia. Selamat siang Mas Bagus. Ya, ini event yang menarik ya. Mungkin Mas Bagus bisa menceritakan apa yang menarik event dari kali ini? Ya tentunya ini kan kita menghadirkan sebuah balap mobil yang cukup bergengsi menggunakan mobil dengan spek GT ya, dan kami disupport penuh dari pabrikan Porsche dari Jerman ya. Kami ingin menghadirkan sebuah balapan untuk sirkuit Mandalika, dalam hal ini balapan mobil. Jadi sirkuit ini harapannya bukan hanya untuk balap motor tapi juga bisa balap mobil juga. Nah, tadi Anda katakan didukung sepenuhnya oleh Porsche. Nah, kali ini jenis Porsche apa saja yang akan ikut dan spek seperti apa yang diharapkan bisa mewarnai kali ini? Ya, musim pertama yang lalu kita menggunakan Porsche 911 GT3 Cup. Untuk season kedua ini yang akan mulai bulan Juli kita tetap menggunakan 911 GT3 Cup. Tapi ada satu tipe lagi yaitu 718 Cayman GT4. Jadi akan ada dua mobil Porsche yang tipenya berbeda sedikit. Ya, dengan tipe yang berbeda itu diharapkan seperti apa nih Mas? Kecepatannya, dari looknya dan juga antusiasme warga Indonesia untuk melihat ajang kali ini seperti apa? Ya, harapannya bisa menjadikan Porsche ini sebagai platform untuk para pembalap baik yang bisa dibilang pro ya, untuk pembalap muda maupun juga gentleman's driver. Jadi bisa menampung lebih banyak pembalap lagi, bukan hanya Indonesia. Kemarin yang season pertama pun kita juga ada pembalap asing juga dari Korea yang ikut gitu. Tapi yang lebih penting sebagai platform balap kami juga ingin memberikan banyak manfaat dan kontribusi ya kepada Mandalika dan tentunya dampak ekonominya juga kepada masyarakat sekitar gitu. Nah, sejauh ini kalau dievaluasi dari yang pertama dan saat ini akan dibikin lagi yang kedua, seperti apa optimisme dari peserta, kemudian juga tadi harapan dari mancanegara juga ikut serta, seperti apa ini Mas? Ya, ini kan sebuah perjalanan yang mungkin nanti kita laluinya ini artinya cukup panjang gitu ya, bukan hanya untuk setahun 2 tahun, tapi kita ingin mengembangkan Mandalika ini kan untuk jangka yang panjang. Jadi harapannya tentunya pesertanya tambah, ya, audiens penonton juga tambah. Yang tidak kalah penting, kami ingin juga membuka lapangan pekerjaan kepada para masyarakat sekitar, karena ini merupakan sebuah kesempatan buat teman-teman di Lombok untuk menjadi bagian dari ini. Contohnya apa? Yaitu menjadi technician, ya, technician, engineer. Nah, oleh karena itu kami juga bekerjasama dengan Universitas Unram dan lain-lain sekitar Lombok untuk bisa merekrut talent-talent, local talent yang ada di Lombok untuk menjadi bagian dari event ini. Ya. Mas Bagus, ini dari event sebelumnya apa yang berbeda, terutama format ya, mungkin pemirsa CNN juga perlu tahu. Ya, mobilnya pasti ada tambah jenisnya, ya, itu mudah-mudahan juga lebih menarik. Kita juga sekarang terus mensosialisasikan agar pembalapnya tambah. Di samping itu juga pasti selain event balap, kita juga bekerja sama dengan BUMN dari Injernie, ITDC maupun MGP selaku pengelola kawasan, mungkin membuat berbagai kegiatan side event juga, ya, entertainment dan lain sebagainya, sehingga benar-benar Mandalika bisa menjadi tujuan sportainment di sana gitu. Jadi benar-benar tujuannya lebih ke sportainment juga, selain tadi juga untuk berkompetisi. Berarti akan dampak ekonomi cukup besar, karena tadi Mas Bagus katakan bisa melibatkan juga stakeholder, masyarakat, dan juga pemerintah setempat dan juga pusat. Lah, bagaimana nih ekspektasi dari dampak ekonomi dengan adanya event untuk kali keduanya ini, Mas? Event kita bukan sekali setahun. Jadi dalam tahun 2024 ini aja, Januari kemarin kita ada event ya yang termasuk dari season pertama. Untuk season kedua kita mulai di Juli sampai dengan November. Itu ada 4 kali. Inilah sebenarnya event yang secara rutin ini yang bisa membawa traffic datang ke Mandalika. Sehingga orang juga bisa merasakan experience-nya di sana. Mudah-mudahan dengan adanya platform balap ini, semakin banyak orang datang, semakin orang mengenal Mandalika, investasi juga bisa masuk, sehingga kawasan ini terbangun. Ya, itu harapannya sebenarnya. Jadi mungkin bukan hanya sekedar balap mobil, ya, tapi juga bagaimana ini menjadi trigger untuk katalis untuk membangun kawasan itu. Karena indah sekali. Mandalika ini sangat menarik.
alamnya, sirkuitnya udah pasti bagus ya. Tinggal bagaimana kerjasama semua pihak, ayo kita bangun Mandalika bisa lebih maju. Iya, nah ini saya penasaran nih, sebenarnya pesertanya seperti apa? Kalau misalkan saya ataupun mungkin pemirsa CNN punya mobil Porsche, Ya. Mereka tuh bukan atlet, bisa join nggak dengan kompetisi ini? Mobilnya harus mobil balap Porsche, okay. ya. Jadi kita tidak menggunakan mobil Porsche yang digunakan di jalan raya. Jadi mobil ini itu dibuat khusus di pabrik Porsche dari Jerman. Kita import ke Mandalika karena Mandalika ini statusnya kawasan ekonomi khusus, sehingga kami langsung melakukan importasi ke Mandalika. Dan mobilnya itu mempunyai berbagai alat safety gitu, seperti roll bar ya, seperti seat belt, suspensinya juga beda gitu. Jadi tidak menggunakan Porsche yang biasa, tapi ini memang mobil balap. Sehingga untuk dilihat, ditonton pasti menarik. Iya, gitu, berarti khusus tidak sembarangan. Jadi misalkan orang memiliki unit kendaraan ini tidak bisa serta-merta langsung mendaftar tanpa memiliki kualifikasi untuk mengikuti ajang seperti ini. Kalau persyaratan pembalapnya, kita ada berbagai kelas. Seperti tadi saya bilang di awal, ada yang kelasnya pro, ya ini untuk anak-anak atau pembalap yang memang skillnya profesional ya. Tapi juga untuk para amateur driver juga bisa. Penghobi misalkan, yang suka sports car ya, yang suka nyetir daripada ngebutnya nggak di tempat ya, gitu ya. kita salurkan melalui balap ini gitu. Ya, kalau komunitas berapa banyak nih di Indonesia sendiri, Pak? Saya kira komunitas mobil, komunitas pencinta otomobil banyak sekali. Indonesia ini banyak orang senang mobil ya, senang. Tapi untuk masuk ke dunia balap tentunya perlu edukasi. Jadi dari kami juga terus selalu memberikan edukasi bahwa apa itu motorsport ya, seperti apa, karena mungkin bukan hanya hobi mobil, tapi ini kan hobi mobil dan juga suka motorsportnya yang menjadi pembalapnya gitu. Nah, tadi Anda katakan salah satunya di Atlas adalah mengedukasi juga supaya para pengguna mobil sport ini juga bisa menempatkan hobi mereka di tempat yang tepat, safety, dan juga bisa mendapatkan prestasi seperti itu. Nah, sejauh ini seperti apa edukasi kemudian memberikan branding terkait dengan event ini? Iya, kan salah satu juga kita ingin menurunkan angka kecelakaan ya. Apalagi mobil sport sering kita dengar beritanya, mungkin di jalan tol dan sebagainya ya. Kita ingin sampaikan bahwa sekarang Indonesia punya sirkuit ya yang berstandar internasional, aspalnya itu bagus sekali, run off area-nya safety ya. Dan sirkuit ini juga diakui oleh Federasi Dunia untuk penyelenggaraan balap. Sementara kita sekarang sudah punya pabrikan yang mendukung. Jadi ya inilah part daripada edukasi yang kita sampaikan. Ayo kita ngegas di Mandalika. Nah ini tadi Mas Bagus juga mengatakan ada pabrikan. Berarti di Indonesia sudah memiliki skill technician dan juga tim ahli yang juga bisa tadi memenuhi standar kualifikasi safety dan juga driving secara profesional seperti itu. Jadi kalau untuk teknisi atau technician itu ada kelasnya. Mungkin kalau junior technician yang mungkin tanggung jawabnya atau perannya mungkin hanya untuk secara mekanikal membuka ban. Saya kira orang Indonesia itu bisa, teman-teman di Lombok saya kira itu mampu. Mungkin untuk yang senior atau race engineer itu harus kita develop. Tapi bukan kita nggak mampu, makanya kita sudah lakukan sosialisasi ke Universitas Mataram untuk mencari mahasiswa yang memang punya kualifikasi sebagai teknik mesin misalkan, untuk kita didik jadi engineer, dan mungkin satu saat nanti bisa kita kirim ke pabrik Porsche di Jerman untuk belajar lebih dalam gitu. Jadi jangan hanya dilihat balapnya atau dari sisi pembalap, tapi ini juga melahirkan harapannya local talent untuk bisa menjadi technician atau engineer yang hebat-hebat. Nah, kalau sejauh ini bagaimana dengan komunitas menyikapi event ini dan harapan mereka ke depannya? Apakah memang ini menjadi tidak hanya sekadar event mereka untuk menyalurkan hobi, berprestasi, tapi juga secara ekonomi, edukasi juga memberikan manfaat. Nah, bagaimana nih reaksi mereka dengan adanya event yang sudah kali kedua diselenggarakan ini, Mas? Saya kira antusiasmenya terus meningkat ya, karena experience ke Mandalika pastinya sangat menyenangkan harusnya. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita sama-sama perhatikan. Karena sirkuit ini lokasinya di pulau, jadi tentunya untuk menjangkau ke Mandalika biaya logistik dan transportasinya juga
mungkin sedikit relatif mahal dibandingkan dengan sirkuit yang tidak berada di lokasi dalam island. Jadi ini yang mungkin nanti menjadi PR bagi kami penyelenggara, pihak sirkuit, pemerintah juga gitu ya. Bagaimana kita bisa bottleneck yang harus kita selesaikan ini sehingga Mandalika akan terus ramai gitu. Ya. Wah, sayang sekali waktunya terbatas, tapi sepertinya merupakan salah satu event yang ditunggu tidak hanya pencinta otomotif, tapi juga komunitas Porsche Indonesia dan juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar, stakeholder, dan juga memberikan branding bagus terhadap keberadaan Mandalika sendiri. Terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini. Sukses selalu untuk eventnya berikutnya, Mas.